Kemarin alhamdulillah Aha. bisa masuk ke PAD desa. Dari Per desa? tahun kita Per tahun usahakan berapa? per tahun kurang lebih 60 juta Bu, kita bisa Waduh, masuk. lumayan ya. Ya. Terus kemudian Pak Camat, ada kendala apa kira-kira misalnya dalam pengurusan KTP? Ada beberapa macam sih pengurusan yang sudah bisa di dalam program ini nih. Ya. Untuk pengurusan Bu dalam program sistem informasi desa kita sudah 48 jenis layanan program yang sudah ada. Nah, ini sudah bisa langsung dilakukan di desa. 47 program. Ya, Banyak ini sekali. sudah ada mungkin dari sistemnya sudah masuk Bu. Sudah Memang masuk. kita sudah ada layanan, hanya memang mereka layanan dasar ini hanya di desa Bu. Kami hanya rekomendasinya saja. Nah, ini rekomendasi juga kita tidak butuh lama karena memang satu hari kita bisa melaksanakan dengan baik. Nah, ini yang justru yang jadi kendala ini adalah kita Bu, masyarakat terutama untuk sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya Ya, ya. di mana-mana memang kita memberikan arti bahwa sumber daya manusia ini memang harus kita perlu tingkatkan, terutama untuk di desa. Nah, ini banyak sekali masyarakat yang memang karena kurang kemengertiannya sehingga dianggapnya mempersulit padahal kita tidak. Nah, layanan yang ada di kita memang itu, kemudian untuk kependudukan memang kita tidak bisa lepas daripada Disdukcapil Bu, karena selama ini layanan kepada masyarakat tetap masih kita beralih ke Disdukcapil. Hanya mungkin mungkin nanti tahun depan kita sudah mengajukan untuk di PIK juga, walaupun dengan PIS dari Disdukcapil, supaya cetak daripada KK, cetak dari KTP, kemudian akte juga sudah berada di kecamatan. Ya, memang sekarang bisa percetakan itu tidak menggunakan formulir lagi, tapi menggunakan kertas HVS 80. Kertas HVS. Untuk KK itu sekarang sudah kertas HVS ya. Kertas HVS Bu. Nah, ini memang kita bisa lebih mempermudah lagi, apalagi tadi layanan dasar sudah bisa sampai ke masyarakat secara langsung. Nah, ini Bu. Nah, untuk kendala mungkin kita dari luas wilayah juga Bu. Ya. Karena memang kita wilayahnya banyak yang memang kita itu awal dari kawasan industri pertama. Karena Indosemen sudah berdiri 26 tahun. Memang kita perluasan wilayah ini yang cukup berat karena memang kita banyaknya adalah lahan-lahan perhutani Bu, yang memang kita ada di wilayah Kecamatan Gempol ini. Nah, ini yang memang kita banyak kendala, terutama untuk kesiapan kita untuk bisa memanfaatkan lahan pertanian ini secara optimal, yang memang kita masih belum Bu. Nah, itu. Nah, memang kita menginginkan adanya MOU dengan perhutani yang 2 tahun ini saya berjalan masih belum mencapai kesepakatan mengenai MOU dengan perhutani Bu. Kebanyakan masyarakat sini apa nih Pak Camat? Petani atau pedagang atau yang memang banyak bekerja yang di luar Kabupaten Cirebon? Ya. Kebanyakan masyarakat. Kebanyakan kita masyarakat memang petani Bu, tapi petani juga tidak semuanya karena memang kita kawasan juga tandus. Kemudian kita juga banyak pekerja juga yang bekerja di Indosemen, juga terutama juga pedagang Bu. Memang kita yang paling banyak pedagang. Nah, untuk masalah yang di 5 desa ini yang berbenturan dengan perhutani adalah pengelolaan lahan pertanian dengan tumpang sari Bu, yang memang kita masih belum memberikan ekonomi yang cukup baik, terutama untuk pengembangan daripada kawasan wisata juga. Nah, ini kita sedang ada apa aja Pak Camat di sini potensi wisata nih di Kecamatan Gempol? Baik Ibu, untuk masyarakat potensi yang ada di Kecamatan Gempol ini, terutama yang sudah berjalan adalah Banyu Panas Bu. Yang memang Banyu Panas ini sumber air panasnya cukup baik, cukup bagus. Memang berada di tengah-tengah kawasan Indosemen.
Nah, walaupun memang lahannya kurang lebih ada 5 hektar adalah milik dari Desa Palimanan Barat. Nah, di sini pengelolaannya memang masih dilakukan oleh PT Indosemen, sehingga memang kita untuk masuk itu harus melalui kawasan yang memang sangat dibutuhkan security yang cukup baik, jadi masyarakat masih terkendala semacam itu. Mudah-mudahan nanti ke depan kita sudah. Saya belum pernah juga Pak Camat ke sana, Pak Camat. Ya, itu sekali-sekali gimana sih Pak Camat itu? ke sana Ibu. Air panas itu, banyu panas itu apa? Kita bisa apa di sana? Ya, gitu. jadi selama kan nggak mungkin berenang ya? Iya, Bu. Jadi kita Ibu nanti bisa dengan masyarakat ke sana juga bisa hanya berendam, Bu. Oh, berendam gitu memang loh. Air panasnya masih belum netralisirnya tidak, karena kita masih kesulitan untuk air dinginnya, Bu. Jadi memang hanya dibagi beberapa bak kemudian dialurkan. Nah, di situ banyaknya berendam, Bu. Yang memang bisa menghilangkan gatal-gatal, rematik segala macam. Nah, ini memang air panasnya cukup tinggi, bahkan dari penelitian juga lebih baik daripada yang lain. Nah, itu hanya ada satu sumber, Bu, di situ. Nah, memang kemarin alhamdulillah bisa masuk ke PAD desa per tahun kita usahakan per tahun kurang lebih 60 juta, Bu, kita bisa masuk. Lumayan ya. Ya, walaupun memang masih dikelola oleh Indosemen. Indosemen. Nah, kemudian kita berapa masuknya ke situ Pak Camat? 7.000, Bu. Oh, 7.000. Ya. Itu ramainya biasanya hari hari Minggu? Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu ya. Hari-hari biasanya sekarang lagi musim pandemi sama sekali, Bu, tidak diperbolehkan. Kemudian kita juga sedang pengembangan Batu Lawang. Bu. Batu Lawang di mana tahun anggaran 2018-2019 kita gulirkan juga dari dana Pemda untuk membantu lahan parkir dan juga untuk taman, Bu. Nah, ini kita sedang kembangkan dan insya Allah dari Budparpora juga, dari provinsi juga kita tahun ini kita dapat pengembangan untuk kios, Bu, dan juga taman. Nah, ini memang kita sedang kembangkan. Kemarin waktu Expo di Kabupaten Cirebon kita sudah bawa dari beberapa negara, sudah melihat dari Malaysia, dari Brunei, dan ini memang kita sedang pengembangan, Bu. Memang kita sebetulnya dari MOU tadi dengan perhutani yang kita bisa mengembangkan berapa sih lahan perhutani yang bisa kita kelola MOU. Nah, syukur-syukur bisa dengan segera dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon agar MOU ini bisa berjalan. Di mana dari MOU ini 10% daripada luas wilayah, kalau kita perhutani itu yang ada di sini 735 hektar, Bu. Berarti 73,5 hektar itu boleh dikembangkan menjadi sarana dan prasarana yang akan dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Nah, ini yang memang kita inginkan, Bu, sebetulnya. Nah, sedangkan kita pengembangan itu untuk trek daripada Batu Lawang ini adalah untuk pengembangan off-road. Off-road, kemudian trek untuk motor cross itu ada 113 hektar, Bu, yang kita kembangkan. Ya, untuk ini memang kita sudah kemarin dari Paguyuban Pasundan sudah mengecek ke lokasi dan alhamdulillah itu untuk pembangunan Ipukan, Bu. Ipukan itu tempat untuk camping, di situ ada telaga juga, kurang lebih 113 hektar. Nah, kita akan kembangkan juga. Nah, ini yang memang kita sedang upayakan, dan tentunya saya mohon dukungan dari Ibu dalam channel Bunda ini bisa memberikan kepada masyarakat untuk bisa melihat dan juga mendukung daripada program ini sehingga Kabupaten Cirebon bisa lebih terlihat lagi, lebih katon, Bu, Cirebon katon. Yang memang perlu jangan Ibu, katonnya yang ini aja, jalan rusak ya Pak Camat ya. Tapi betul, katon yang lebih positif pembangunannya ya seperti itu. Nah, Ibu juga perlu Ibu ketahui pada waktu pencanangan Cirebon Katon Teglem itu kita di Gempol, Bu. Di Kecamatan Gempol di Batu Lawang. Oh, Batu Lawang. Bukan di Batu Lawang, Bu. Mohon maaf, di Banyupanas. Oh, Banyupanas. Ya, kenapa? Ya, tadi Gempol itu artinya kentongan, Bu. Jadi untuk memberikan informasi apapun. Nah, ini yang memang diharapkan sehingga Cirebon betul-betul katon, Bu. Ya, apalagi dengan channel Bunda juga katon. Katon pembangunannya. Tadi saya sudah banyak hal ya
menanyakan dari mulai pelayanan kepada masyarakat, kemudian juga CSR-nya, kemudian juga potensi dari wilayahnya yang bisa dikembangkan. Terus barangkali adakah harapan Pak Camat kepada pemerintah daerah? Baik Ibu, terima kasih. Tentunya saya selaku Camat Gempol berharap agar memang ke depan Gempol ini bisa lebih punya lagi makna Bu yang cukup baik ya, dengan Gempol bersehati, di mana gerakan memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat itu betul-betul bisa dilakukan ya, dengan sistem dan sarana prasarana yang ada. Kemudian dengan bersehatinya kita sama-sama membangun Kabupaten Cirebon ini dengan cukup arif dan bijaksana, tentunya dengan semangat Cirebon Katon ya. Kita berharap Cirebon itu betul-betul kelihatan baik kepada masyarakat juga kepada pemerintah daerah, betul-betul bisa bersinergi Bu demi optimalisasi daripada layanan kepada masyarakat. Harapan kami itu, dan mudah-mudahan Gempol ke depan juga Kabupaten Cirebon lebih maju lagi dan lebih berprestasi. Terima kasih Pak Camat. Saya sudah mengganggu Pak Camat pada hari ini. Siap, karena Ibu. Sudah disidak nih ternyata ya, pelayanannya adalah pelayanan yang prima kepada masyarakat ya. Barangkali itu Pak Camat ya. Tapi saya lihat nih tadi kayak ada mantan pacar ya di sini ya. Jadi selalu ingat terus ya Pak Camat ditaruh di ruang kerja sini ya. Ya, terima kasih podcast pada hari ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kepada Pak Camat, khususnya di Kecamatan Gempol ini akan menjadikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya Kecamatan Gempol. Oleh karenanya harapan saya juga jadilah pelayan-pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan prima, karena kita diamanahkan dengan jabatan kita untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, bukan untuk dilayani. Barangkali itu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.